Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ruang kelas dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran PPKN kelas 6, masih di tema 6. Kita memasuki subtema 2, yaitu tentang hak warga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, segera kita mulai. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hak-hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah hak memeluk agama yang diyakini. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk salah satu agama yang ada. Ini sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, bisa diperhatikan, ada gambar ilustrasi, ini ada 6 agama yang masing-masing beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hak yang kedua adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita sebagai warga negara Indonesia berhak dan pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha dalam mencapai kelayakan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan usaha yang tidak menyalahi hukum dan aturan. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini misalnya berusaha atau memiliki wirausaha, berdagang, ini merupakan hak setiap warga negara. Yang penting tidak menyalahi hukum dan aturan, misalnya berdagang sesuatu yang dilarang oleh negara, misalnya berdagang narkoba, nah itu sangat dilarang, tidak boleh ya. Yang ketiga adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu, dan mendapatkan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, seperti gambar di samping, ini adalah seorang anak yang tersandung masalah sehingga harus berada di tahanan, tapi meskipun demikian tetap mendapatkan hak pendidikannya, yaitu mengikuti ujian nasional. Hak yang keempat adalah hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya, kita sebagai warga negara memiliki hak yang sama dengan orang lain di hadapan hukum. Hukum akan memperlakukan warga negara dengan adil dan tidak pandang bulu. Jadi misalnya, ketika pejabat dan rakyat itu sama-sama melakukan kesalahan, maka juga harus sama-sama dihukum dengan hukuman yang sama. Sesuai dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi ya di hadapan hukum atau di pengadilan. Yang kelima,
Hak ikut serta upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak untuk ikut membela negaranya. Hal tersebut untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri dan kedaulatannya. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, upaya bela negara salah satunya dapat kita lihat yaitu sebagai supporter bola. Nah, itu juga merupakan bela negara. Tapi banyak lagi hal-hal bela negara yang dapat kita lakukan selain menjadi supporter bola. Yang keenam adalah hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Setiap warga negara berhak untuk membentuk perserikatan atau perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan. Sesuai dengan pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah contoh mengeluarkan pendapat secara langsung melalui lisan atau dalam bentuk demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini ya. Yang penting tidak anarkis dan tertib itu diperbolehkan. Manfaat pemenuhan hak warga negara. Pemenuhan hak dan kewajiban harus berjalan secara beriringan dan seimbang. Hak memang penting untuk dipenuhi, tetapi kita tidak boleh lupa untuk melaksanakan kewajiban. Karena lazimnya melaksanakan kewajiban dulu sebelum menuntut hak. Pemenuhan hak memiliki banyak manfaat. Misalnya, pemenuhan hak mendapat pendidikan. Bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga dengan masyarakat semakin berpendidikan, maka akan berdampak terhadap kemajuan bangsa. Pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran sehingga ekonomi bangsa akan membaik. Pemenuhan hak atas kedudukan yang sama di mata hukum, yaitu untuk mewujudkan keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemenuhan hak untuk memeluk agama yang diyakini, bermanfaat untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari pertikaian antar agama sehingga kehidupan menjadi tentram. Pentingnya melaksanakan hak. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia itu tertuang dalam alinea keempat atau paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sebelum menuntut hak, pelaksanaan kewajiban harus didahulukan. Dengan begitu, kehidupan akan menjadi harmonis dan sejahtera. Pelaksanaan hak tidak kalah pentingnya dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, hak dalam menggunakan suara dalam pemilu atau yang biasa disebut hak pilih.
Keikutsertaan warga negara dalam pemilu akan menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Melalui pemilihan umum, diharapkan pejabat yang terpilih dapat melaksanakan tugas dan menggunakan kekuasaannya dengan baik. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Terima kasih. Demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan update materi-materi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.